Kita masuk ke part 3 mengenai berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk student visa gitu. Ini lanjutan dari part 2 tadi. Nah, jadi kita tuh harus nyiapin untuk syarat student visa apa aja sih? Kita bisa lihat ya. Syarat student visa Australia. Kedutaan Besar Australia. Ini dari kedutaan dari Indonesia Embassy, Kedutaan Besar Australia yang ada di Indonesia. Oke, visa kegiatan singkat, visa pasangan, visa residen, visa adopsi, visa pelajar. Nah, balik lagi ke sini. See all condition. Oke, kita lihat. Oke, mana ya? Select visa. Oh, ini bridging. Nah, kalian bisa lihat dulu syarat-syaratnya apa. Terutama kalian harus punya bahasa Inggris. Oke, kita lihat di Wonderland Consulting. Wonderland Consulting ini juga kemungkinan dia adalah agen student visa. Jadi kalian bisa email mereka, tapi jangan bayar apapun sebelum kalian memang benar-benar mendapatkan informasi yang valid ya. Jadi kalian bisa gunakan Google ini untuk mencari agen pendidikan. Tapi guys, sekarang aja tuh di Indonesia, nyari kos-kosan aja tuh bisa kena tipu. Ada aplikasi kos-kosan aja kita bisa kena tipu gitu. Jadi hati-hati banget, jangan bayar apapun sebelum kalian itu mengetahui secara lebih lengkap atau secara lebih detail mengenai student visa ini. Dan kalian tentu aja harus baca lebih dalam profil si agen pendidikan ini yang kalian temukan di Google gitu. Oke. Nah, di sini jika Anda berusia di bawah 18 tahun itu harus punya ini ya, harus punya surat tadi arrangement something. Kemudian Anda harus terdaftar dalam satu program studi. Nah, tadi kan harus mendaftar dulu berarti ke kampus. Kita harus benar-benar keterima di kampus itu dengan membayar biaya kuliah. Tadi kita udah catat bahwa kita harus bayar kuliah 50 juta untuk 3 bulan pertama. Oke. Kemudian Anda harus memiliki persiapan kesejahteraan yang memadai. Kemudian Anda harus memiliki persyaratan bahasa Inggris. Nah, berarti kita harus punya kemampuan bahasa Inggris. Oke. Kemampuan bahasa Inggris ini kita harus bayar sekitar 3.350.000. Kita bisa booking sendiri. Jadi nggak perlu bayar ke si agen. Kita yang booking sendiri IELTS-nya. Oke. Nih, di sini ada book your IELTS test. Gitu. Ada juga nih British Council, Jakarta, IDP juga ada. Oke, IELTS juga ada. Itu adalah institusi-institusi yang kerjasama dengan IELTS untuk melakukan tes di Indonesia. Gitu. Selain IELTS, kita bisa gunakan PTE. Nah, PTE Schedule and Registered IELTS Serpong. Kalian bisa dipakai IELTS itu, atau kalian juga bisa tadi pakai si best partner itu tanya ke mereka untuk tes PTE di mana gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa tempat, atau kalian langsung buka resmi website resmi dari PTE tersebut ya di sini. Oke. uh, Reject all. Search by country, Indonesia, for example, searching. Nah, di Indonesia dia sekitar PhD akademik 222 USD. Ya, sekitar 3 jutaan juga gitu untuk PTI. Oke, itu jadi kalian harus tes dulu itu. Kemudian
IELTS udah lengkap, paspor udah lengkap, bank reference tadi udah siap, segala macam. Oke, daftarin gue dong agen ke kampusnya gitu. Gue udah milih nih si Stott College dan dia harus bayar sekitar 50 juta untuk biaya 3 bulan. Nah, si Stott College bakal mereview, bakal mengakses, bakal menguji, melihat semua dokumen kita. eh Kemudian ketika mereka yakin, oke, si Arif ini udah keterima nih dan tinggal bayar aja untuk biaya kuliah 3 bulan pertama senilai 50 juta gitu. Dan kalau misalnya belum beli asuransi, silahkan membeli asuransinya juga. Tadi di mana sih melihat biaya asuransi? Nah, ini websitenya OSHC Australia. Karena tadi kita bakal 3 tahun, ini 2024, 2025, 2026. Berarti kita bakal 3 tahun sampai 2027, update berapa biayanya sampai 2027. Ini ketika satu orang ya. Mana nih? Kok nggak muncul? Adult 1 2026. Oh, 2026. Gue pengennya 2027, cuy. 2027 Mei Mei 31. Oke. Oh, 2027 6 01 3 tahun belum. Kok 7 sih? Oke. Berapa nih 3 tahun untuk OSHC-nya? Untuk 3 tahun itu sekitar 18 juta yang paling murah, paling mahal itu sekitar 21 juta pakai Allianz ataupun pakai Bupa gitu. Kalian tinggal pilih yang mana, berarti kalian harus beli asuransi. So, berarti 50 juta ditambah katakan 20 jutaan ya, 20 juta gitu, berarti sekitar 70 juta bakal keluar. Nah, terus ketika kita sudah daftar ke kampus, oke kamu sudah bayar kuliahnya, kamu sudah bayar asuransinya. Artinya di sini berarti kamu sudah be enrolled. Berarti kamu sudah terdaftar di sebuah jurusan untuk belajar di Australia, gitu. Oke. Nah, udah dapat yang namanya COE. Kita lihat dokumen COE itu COE COE example. Nah, COE example ini tuh bakal seperti ini, kurang lebih ya. Gambarannya di mana kamu sudah daftar di kampus ini, kamu sudah bayar kuliahnya, ada jumlah biaya kuliahnya berapa kayak gitu. Kamu sudah keterima, ini artinya kamu punya COE. Nah, COE inilah yang menjadi dasar atau pondasi nanti si student visa kamu. Jadi kalau kamu kuliahnya nggak bener, COE-nya dicabut, itu student visa kamu juga bisa dicabut. Jadi nggak ada alasan atau nggak ada pertanyaan ketika, Bang, kalau misalnya kuliah di Australia itu kita cuma kuliah terdaftar doang gitu nggak kuliah bener gitu kan nanti kita diam-diam aja kerja gitu itu bisa nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian kehilangan COE ini karena kalian nggak bener kuliahnya, nggak ada perkuliahan yang kalian lakukan gitu, atau kalian mangkir, bolos, segala macam gitu, itu nanti bisa berpengaruh terhadap student visa kamu. Sehingga ketika COE ini ketika COE ini dicabut, nanti akan ada notification ke student visa kamu untuk juga bakal dihentikan kayak gitu. Atau kamu harus menemukan COE yang baru gitu. Karena in realita ketika di Australia banyak juga kan orang-orang yang kerja lebih dari 24 jam mereka yang dikatakan misuse atau mengeksploitasi diri untuk kerja sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya mereka mengabaikan perkuliahan. Nah, makanya dituntut sekarang untuk kuliah yang benar-benar, kuliah yang nggak boleh yang ngasal-ngasal. Kayak gitu. Karena dari zaman dulu ada, yang penting dia punya COE, kuliahnya kuliah abal-abal, nggak pernah kuliah, nggak pernah bikin skill assessment, akhirnya dia kerja sebanyak-banyaknya gitu. Jadi 24 jam kerja yang ada teksnya, di atas 24 jam dia mencari company-company atau owner-owner perusahaan yang memang tidak atau memberikan langsung gajinya tanpa harus secara formal menggunakan payslip gitu, atau harus ada bayar pajaknya gitu. Jadi kalian dibayar cash. Tentunya lebih murah
Tapi tetap tetap pastinya menguntungkan gitu. Oh, Kak Sufia, udah bentar Kak. Jadi COE ini, jadi kalian ketika udah didaftarin sama pihak agen kalian ke kampus kalian, tadi kita udah milih ya kampusnya itu adalah Stott College gitu. Bachelor of Community Service karena ini biaya kuliahnya murah. Jadi kalian sudah didaftarin ke sini, kalian sudah ada syarat IELTS di situ, bank reference juga udah dimasukin ke mereka, ijazah kamu, transkrip, semuanya udah dilihat, udah di ini. Kemudian si Stott College ini bakal nge-email kamu dan agen kamu untuk minta kamu membayar setidaknya 3 bulan pertama perkuliahan, yaitu sekitar 50 juta. Plus kamu juga harus beli asuransi sekitar 20 juta untuk 3 tahun perkuliahan S1 ini gitu. Gitu, kemudian setelah bayar kuliah ini kamu keterima dan kamu dapet COE. Nah, setelah dapet COE ini, kamu bakal didaftarin sama agen melalui ini account. Oke. Jadi kalian bakal didaftarin oleh agen pendidikan kalian di website ini gitu. Jadi makanya di sini ada keterangan apply online dari dalam ataupun luar Australia untuk student visa ini. Jadi semuanya bakal dilakukan secara online, tidak secara offline, tidak manual lagi gitu. Oke. Dan ini sudah berlaku seenggaknya selama gue di Australia udah 9 tahunan gitu. Berarti beberapa tahun sebelumnya udah dilakukan di Australia dengan cara online-online seperti ini. Berarti Indonesia ketinggalan jauh banget untuk masalah online-online ini. Termasuk SKCK baru beberapa akhir ini tuh pengajuannya secara online gitu. Padahal Indonesia tuh luas banget, ada 17.000 pulau katanya. Tapi kita baru melakukan sistem online itu sekarang untuk SKCK gitu. Di Australia udah dari tahun lalu. Pengajuan visa juga online. Jadi pengajuan visa online ini bakal dilakukan di IMI account. Semua mengenai visa ini, visa apapun, visa turis, kamu bisa ngajuin sendiri di sini. Visa PR, kamu bisa ngajuin sendiri. Termasuk visa student. Nah, si agen bakal mengakses website ini dan mereka bakal mensubmit semua dokumen kamu dan mengajukan visa student kamu. Jadi kalau kamu ngerjain sendiri, tentu aja kamu harus ngisi ini itu, nggak ribet, tapi harus perlu kesabaran ekstra aja. Tapi kalau kamu dibantu sama agen, si agen lah yang bakal mengerjakan ini semua gitu. Nah, kemudian setelah kita submit semua dokumen kita di website ini, uang kita itu jangan ditarik dulu. Uang si bank reference tadi yang 520 juta itu jangan ditarik dulu. Harus ada dulu di sini. Di tabungan kamu harus ada dulu di tabungan kamu. Nggak boleh kamu tarik-tarik. Nah, oke. Kemudian ketika sudah dikumpulin semua dokumennya, udah disubmit sama si agen, tolong bayar untuk student visanya 7 juta. Jadi mereka itu nggak bakal minta ke kamu, oh kamu mau kuliah ini, sini kasih ke gue 100 juta. Enggak. Jadi agen yang benar itu dia bakal ngasih tahu, oh kamu udah keterima nih dari kampus, kamu harus bayar ya 3 bulan pertama. Terserah nih kamu mau melakukan pembayaran sendiri atau dibantu sama kita. Kalau dibantu sama kita berarti kamu tinggal kirim transfer uangnya ke kita, tapi kalau kamu mau bayar sendiri, kamu silahkan gunakan link ini atau kamu gunakan metode pembayaran ini. Kamu juga bisa pakai jasa ini, misalnya Western Union atau MoneyGram kayak gitu. Oke, itu untuk pembayaran. Kemudian, oh kamu harus beli asuransi. Sok atuh kamu tinggal pilih mau perusahaan yang mana asuransinya gitu. Ah, aku pengennya NIB aja. Ah, aku pengennya Allianz karena bagus misalnya. Aku pengennya Bupa aja. Dia juga bagus. Aku pengennya CBHS deh lumayan 2 juta lebih murah kayak gitu. Itu bisa banget. Jadi kalian yang menentuin sendiri dan kalian tinggal beli aja dan nanti kalian tinggal submit ke aplikasi kalian gitu. Itu kalian bisa lakukan semua transaksi. Atau kalau misalnya aku nggak punya credit card, bisa nggak dibantu sama agen, aku pengennya asuransi yang CBAS ya. Misalnya agennya, oh kayaknya daripada CBAS bagusan Medibank deh. Nggak apa-apa kamu beda 2 juta tapi Medibank itu selama ini selama pakai student itu bagus banget. Nah, itu kayak kayak gitu tuh kamu bisa komunikasi dengan si agen atau minta advice yang bagus gitu. CBHS ini tuh lebih murah ya, kenapa lebih murah gitu kan? Kok dengan Medibank sama Allianz bedanya 2 20 juta
2 juta gitu kan, itu lumayan gitu. Itu kan lumayan hemat bisa buat bayar medical check up nanti gitu. Kamu tinggal tanya ke mereka gitu kan, perbandingannya apa aja yang bagus gitu. Kak, meskipun di sini ada perbandingan-perbandingannya gitu kan, tapi kamu juga bisa nanyain langsung kenapa atau apa saja sih keunggulan dari asuransi-asuransi ini. Buat gue sendiri, asuransi ini tuh kayak nggak kepake sama sekali. Jadi gue kayak buang-buang duit. Tapi untuk student visa ataupun untuk PR, itu kita harus menunjukkan kita punya asuransi. Nah itu gitu loh. Dan untuk student visa ini selama perkuliahan kita harus beli asuransinya selama perkuliahan. Nah bagi gue sendiri sebenarnya ini buang-buang duit gitu kan. Karena alhamdulillahnya tuh nggak kepake. Alhamdulillahnya tuh memang sehat walafiat gitu. Jadi mau tidak mau ketika kita mau apply student visa kita memang harus punya asuransi ini gitu. Karena itu sudah pakem gitu kan. eh Kemudian di dia tinggal bayar 7.100.000 si agen pendidikan itu atau kamu bayar 7.100.000 untuk si student visanya dan kemudian kamu bakal melakukan medical check up di beberapa rumah sakit. Hospital can do med check up ID Indonesia misalnya. Di mana aja sih? Nah, your health examination appointment-nya ini setelah seminggu setelah kalian submit, setelah kalian bayar 7.100.000, biasanya kalian bakal dapat email untuk melakukan medical check up. Ada yang cuma sehari 2 hari gitu udah dapat medical check up. Seperti biasa teman-teman di sini itu selalu ada notification atau tab terbaru. Ini tuh bakal gonta-ganti informasinya tergantung updatean yang terkini dari pemerintah Australia gitu. Jadi ini tidak permanen, akan selalu berbeda-beda. Jadi di setiap macam jenis visa ataupun jenis page information pemerintah Australia bakal ada notification seperti ini. Artinya ini adalah aturan-aturan terbaru. Oke, untuk informasi ke kalian gitu. What's the latest information gitu. Bupa Medical Services. Oke, jadi kalau kalian misalnya, oh gue sekarang lagi kerja di Kanada atau di Kroasia, di Czech Republic atau di Egypt misalnya, gue lagi kuliah di Egypt, tapi setelah ini kayaknya gue pengen kuliah lagi di Australia deh. Nah, kalian juga bisa melakukan itu semua gitu kan. Jadi kalian tinggal hubungin agen pendidikan aja, mau best partner, Studinet atau agen pendidikan manapun gitu, ataupun bahkan dari Egypt sendiri yang mengurusi studi ke luar negeri gitu, itu kalian bisa melakukannya di negara tersebut. Dan nanti kalian juga bisa melakukan tes IELTS di negara itu, medical check up di negara itu gitu. Jadi kalian nggak mesti pulang ke Indonesia untuk mengurusi sebuah visa. Kayak gitu guys. Jadi for example, oh di Korea ini gue udah mau habis nih apa kontraknya gitu kan. Ya udah, oh untuk student visa gue perlu IELTS ya. Ya udah, lu tinggal tes IELTS mau di Busan kah, mau di Seoul kah, kayak gitu. Oh harus apply student visa ya. Gue harus menemukan agen pendidikan mana nih yang bisa ngurusin. Semua dokumen tinggal dikirimin secara online. Kalian bayar juga bisa pakai ATM-nya Korea gitu kan. Terus nanti pada saat, oh kamu udah berhasil nih, kamu udah bayar semuanya, kamu tinggal medical check up. Tinggal nyari di Korea di mana rumah sakit yang bekerja sama dengan Australia dan mereka punya akses ke portal untuk mensubmit semua dokumennya. Jadi nggak semua rumah sakit bisa digunakan untuk medical check up ke Australia. Dan tentu aja setiap rumah sakit di setiap negara itu beda-beda. Di Indonesia sendiri itu kisaran harganya 1.500.000-an. Ada yang masih 1.100.000 gitu. Dan kalian harus mempunyai hub ID-nya dulu. Jadi nggak bisa medical check up dulu sebelum kalian punya hub ID, di mana hub ID ini itulah yang dikasih kodenya untuk nanti kalian melakukan medical check up dan nanti bakal koneksi langsung ke visa kalian gitu. Mana ya untuk pencarian lokasinya? Oke, kurang lebih di Seymour Visa Health Examination Cost in Australia from Bupa Medical. Pokoknya kalian juga bisa menemukan beberapa rumah sakit e-medical client. I think so. Klinik. Kalau dari Indonesia cuma ada 7, Bang. Oke. E-medical name, office and location page. Oke. Kalian bisa cek di sini. Jadi takutnya nanti kalau misalnya tanyain ada agen yang iming-iming kalian, ayo student visa segala macam gitu atau penipu gitu ya.
medical check up-nya nanti di rumah sakit mana gitu kan. Bisa aja kalian tanya kalau kalian mereka nggak tahu gitu, ya bisa jadi dia penipuan gitu. Jadi kalian bisa tes-tes aja. Nanti medical check up-nya di rumah sakit mana ya gitu. Dan kalian bisa make sure lagi rumah sakit beneran nggak sih yang dia sebutin gitu. Oke. Kalian ubek-ubek lah di sini ya. Kalau misalnya kalian sudah melakukan medical check up, jadi ada tiga fokus medical check up itu ada HIV, hepatitis, sama TBC. Indonesia ini termasuk TBC-nya paling tinggi dan Australia itu TBC-nya sangat-sangat rendah dan mungkin tidak ada sebisa mungkin tidak ada TBC ke negara ini. Dan di Indonesia bisa jadi kalian tidak mengalami gejala TBC tapi ternyata punya virus TBC akibat pola atau gaya hidup kalian di Indonesia dan bisa kejadian gitu. Ini terjadi sama istriku di mana ternyata TBC-nya ada kelenjar getah bening yang itu menyebabkan cukup complicated untuk mendeteksi TBC tersebut karena harus melakukan biopsi, pengambilan sampel sampai CT scan dan itu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan untuk pengujian sampel untuk TBC-nya ini juga memakan waktu 3 bulan untuk dinyatakan bahwa itu beneran virus TBC bukan sih gitu. Jadi kalau kalian memang ready untuk melakukan student visa next year atau dalam tahun ini, kalian coba sekarang rongsen ke dokter, bayar 300 ribuan untuk mendeteksi apakah kalian punya TBC atau tidak. Just in case ketika kalian ready semuanya ternyata dihambat lagi sama keadaan kalian terindikasi punya TBC. Karena TBC-nya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum nanti visanya granted. Jadi ketika kalian terindikasi TBC itu, kalian tidak serta-merta langsung ditolak visanya, tapi kalian diperbolehkan untuk menyembuhkan dulu TBC-nya. Jadi bakal ditunda dulu granted visanya. Begitu kita udah terindikasi bersih, insya Allah visanya langsung granted. Kalau untuk perkara hepatitis ataupun HIV, I don't really know exactly karena belum ada kasus yang sharing seperti itu. Apakah mereka langsung ditolak atau tidak? Tapi katanya ada kasus juga bahkan yang udah punya HIV pun masih ada kemungkinan untuk apply mungkin student visa atau WHV gitu. Tapi dengan condition atau pengajuan melakukan banding AIUEO gitu. Tapi apakah juga ada level-level tingkat HIV? Apakah level-level tertentu masih diperbolehkan atau apa ya ditoleransi untuk bisa masuk ke Australia? Untuk hepatitis sendiri ada hepatitis A, B, C gitu kan. Tapi gue juga nggak tahu mana yang sangat parah hepatitisnya. So kalau misalnya kalian nggak ada masalah dengan medical check up, visa kalian langsung granted. Dan kalau kalian misalnya jarinya hilang satu gitu kan, atau kalian bertindik 100 tindik di dalam telinga gitu misalnya, atau kalian bertato sampai muka gitu, rambut kalian gondrong, it doesn't matter at all, oke? Jadi nggak masalah kalau mengenai fisik, kalian tingginya misalnya, gue cowok tapi gue 145 gitu, itu nggak masalah guys, oke? Nggak masalah sama sekali. Australia nggak peduli dengan tinggi badan. Ya pada kerjaan tertentu pasti punya masalah juga mereka atau mempermasalahkan juga tapi dalam in general Australia tidak memandang itu untuk hire orang dalam bekerja atau memberikan visa gitu karena setiap orang sebisa mungkin punya eh, punya apa ya deserve gitu punya ya boleh gitu untuk mengajukan visa apapun punya opportunity yang sama kesempatan yang sama dengan siapapun mau ras kalian ras misalnya Sunda banget Jawa banget Batak banget gitu kan Afrika banget gitu itu nggak masalah di sini udah mix banget semua negara ada semua ukuran ada gitu jadi welcome to Australia. Oke, welcome juga buat Kak Sufia. Kita bakal stop recording dulu. Ini part ketiga.